Baik, mohon untuk mempersiapkan diri untuk kelompok dari Niken Laras Oktaviari. Waktu persiapannya 4 menit, kami persilahkan. Baik, Bapak. Terima kasih kepada host dan co-host yang telah mengizinkan saya dan teman-teman saya untuk presentasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk cek audio teman-teman saya terlebih dahulu. Kurnia, silakan cek audio. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Silviana, silakan cek audio. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Febriana, silakan cek audio. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Fiona, silakan cek audio. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Zelviana, silakan untuk share screen dan cek slide. Apakah slide sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Coba diganti. Baik, Apakah sudah berganti? sudah. Sebelum kami mulai presentasi kami, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah persiapannya sudah semua? Iya, Pak, sudah. Oke, mungkin baik, waktu persiapan sudah selesai. Presentasi dari kelompok dari Niken Laras Oktaviari dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Kami persilahkan waktunya 10 menit ya Mbak Niken ya. Silahkan. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada yang terhormat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, dosen pembimbing kami, dan teman-teman seperjuangan yang hadir di sini. Permasalahan kulit akibat paparan sinar UV dan polusi telah menjadi masalah yang serius. Maka dari itu, kulit perlu dijaga dan dirawat baik dari luar maupun dari dalam. Kalana Clean, Saya Your Healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim PKMK dari Universitas Muhammadiyah Gresik yang beranggotakan Niken Laras Oktaviari sebagai General Manager, Kurnia Lintang Saraswati sebagai Production Manager, Zelviana Frianda sebagai Public Relation Manager, Febriana Sarasafitri sebagai Marketing Manager, dan Fiona Rosalina sebagai Advertising Manager, di bawah bimbingan Ibu Dosen Janatun Naimah, SSI, MSI. Bermula dari kualitas udara di Gresik yang buruk akibat polusi udara yang disebabkan oleh pembuangan limbah asap dari industri. Selain itu, pada bulan Juli sampai Oktober terjadi fenomena El Nino yang berdampak pada iklim di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang berpotensi meningkatkan paparan sinar UV. DPRD menghimbau agar masyarakat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, salah satunya dapat menyebabkan masalah kulit seperti kulit kusam dan jerawat. Sementara itu, permasalahan sampah masih menjadi permasalahan yang serius jika tidak diolah dengan baik karena akan menimbulkan dampak yang negatif. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mengajak masyarakat Gresik untuk ikut aksi dengan tujuan Gresik bebas sampah plastik. Berdasarkan data BPS tahun 2023, produksi pisang di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mencapai 313.123 kuintal, yang bagian kulitnya hanya dibuang begitu saja. Padahal kulit pisang kepok memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan kulit, terutama flavonoid yang dapat bekerja sebagai antioksidan sehingga memberikan efek proteksi pada radiasi UV.
Tanaman kersen hanya dimanfaatkan sebagai pohon peneduh dikarenakan daunnya yang rindang. Padahal, daun kersen memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Diketahui, daun kersen memiliki kandungan saponin sebagai antibakteri penyebab jerawat. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, telah dibuktikan bahwa kandungan dari kulit pisang kepok dan daun kersen bermanfaat untuk kesehatan kulit, di mana hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kulit yang ada di Kabupaten Gresik, serta dapat membantu mengurangi permasalahan sampah organik di Indonesia. Maka dari itu, kami dengan bangga mempersembahkan Kalena Cleanse Micellar Water yang merupakan inovasi micellar water berbahan dasar alami dari limbah kulit pisang kepok dan daun kersen sebagai antibakteri dan antioksidan yang dilengkapi dengan drawstring pouch yang terbuat dari kain batik perca motif damar kurung khas Gresik sebagai pengganti kantong plastik. Beberapa keunggulan yang dimiliki Kalena Cleanse yang pertama memiliki 3 fungsi dalam satu botol, yaitu untuk membersihkan wajah dari debu, kotoran, dan make up, sebagai antibakteri serta sebagai antioksidan. Yang kedua terbuat dari bahan alam, yaitu limbah kulit pisang kepok dan daun kersen, di mana kandungan flavonoid pada kulit pisang kepok bermanfaat sebagai antioksidan dan kandungan saponin yang ada pada daun kersen berfungsi sebagai antibakteri penyebab timbulnya jerawat. Yang ketiga, pengaplikasian yang praktis. Karena produk kami dikemas dalam botol PAM sehingga memudahkan konsumen dalam penggunaannya dan cocok untuk dibawa bepergian karena tidak mudah tumpah. Yang keempat, dengan adanya drawstring pouch yang terbuat dari kain batik perca motif damar kurung, kami dapat melestarikan budaya Gresik di era yang modern ini. Selain itu, pouch ini juga dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan yang terakhir, harga yang terjangkau. Dengan 26.000 saja sudah mendapatkan micellar water dengan 3 fungsi dan drawstring pouch. Sedangkan produk yang telah beredar di pasaran hanya memiliki 1 fungsi saja. Metode pelaksana yang kami lakukan yakni dengan membutuhkan tim, kemudian melakukan survei pasar melalui Google Form dengan 101 responden dari rentang usia 15 sampai 40 tahun. Dengan hasil survei, sebanyak 87,3% responden tertarik dengan produk Kalena Cleanse. Selanjutnya yaitu melakukan produksi serta melakukan pemasaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi penjualan. Segmentasi pasar produk Kalena Cleanse berdasarkan dari data survei yang tertarik dengan produk kami sebanyak 77,9% pada usia 15 sampai 25 tahun, 14,4% pada usia 26 sampai 40 tahun, dan 7,7% pada usia 40 tahun ke atas. Pembuatan produk Kalena Cleanse dilakukan dengan tahap. Yang pertama, dilakukan pengeringan kulit pisang kepok dan daun kersen yang sudah disortasi. Lalu, membuat ekstrak infusa dari kulit pisang kepok dan daun kersen yang sudah dihaluskan. Setelah itu, dilakukan sentrifugasi untuk mengendapkan sisa serbuk. Selanjutnya, mencampurkan semua bahan yang terdiri dari ekstrak infusa, emoliat, surfaktan, preservatif, pH adjuster, dan air dengan menggunakan hot plate. Setelah itu, disaring dan dimasukkan ke dalam botol. Dalam meningkatkan jumlah konsumen, kami melakukan optimalisasi strategi marketing mix 4P, yakni produk, price, place, dan promotion. Cara pemasaran yang kami lakukan yaitu secara offline dan online. Adapun secara offline, yang pertama, kami melakukan launching produk di Taman Kesehatan GKB dan membuka stand setiap hari Minggu di Car Free Day. Kemudian, kami juga melakukan penjualan dan penyebaran brosur di area kampus dan luar kampus dengan sistem direct marketing dan word of mouth. Selain itu, kami juga melakukan kerjasama dengan apotek, toko kosmetik, koperasi, dan tos serba di wilayah Gresik, Lamongan, dan Surabaya. Sedangkan secara online, kami memiliki media sosial, website, dan e-commerce sebagai media promosi serta penjualan, baik berupa Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan WhatsApp Bisnis. Adapun mengenai evaluasi kepuasan pelanggan yang telah menggunakan produk Kalena Cleanse, yaitu sebanyak 100% orang menggunakan produk kami untuk membantu dan menyelesaikan masalah kulit. 37,7% konsumen mengetahui produk kami melalui penyebaran brosur, dan 54,6% mengetahui dari media sosial, serta sebanyak 100% konsumen berminat untuk memesan kembali dan puas dengan produk Kalena Cleanse. Berikut merupakan beberapa testimoni dari konsumen yang telah menggunakan produk Kalena Cleanse. Dan berikut ini adalah luaran wajib yang tercapai. Yang pertama, yaitu produk Kalena Cleanse Micellar Water yang berbahan dasar alami dari limbah kulit pisang kepok dan daun kersen sebagai antibakteri dan antioksidan. Kemudian, Haki yang sedang dalam proses penerbitan. Lalu, laporan kemajuan dan laporan akhir untuk mendukung pelaksanaan program kami. Dan yang terakhir, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube untuk mempromosikan produk kami. Luaran tambahan kami yang pertama yaitu NIB, nomor induk berusaha untuk persyaratan pengurusan pengajuan notifikasi kosmetik BPOM dan pengajuan izin halal MUI untuk meningkatkan kualitas produk agar konsumen percaya terhadap produk yang kami buat.
Luaran tambahan kami yang kedua adalah website. Website ini dibuat agar konsumen dapat mengenal produk kami. Luaran tambahan kami yang ketiga yaitu media massa yang terbit di Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk progres kegiatan Karena Clean, sampai saat ini kami sudah mencapai 83% yaitu promosi, penjualan, dan laporan kemajuan. Tahap yang selanjutnya akan dilakukan adalah meneruskan penjualan juga menyelesaikan laporan akhir. Berikut ini adalah produk beserta harga dari Kalna Clean Micellar Water. Dengan harga Rp26.000 per botol, Anda sudah mendapatkan micellar water yang disertai dengan drawstring pouch dari kain batik pecah motif damar kurung khas Gresik, yang nantinya pouch ini dapat digunakan untuk wadah lainnya. Pada saat ini, kami sudah melakukan 2 batch produksi dengan masing-masing batch produksi menghasilkan 75 botol dengan harga pokok Rp18.000 dan harga jual sebesar Rp26.000. Jadi, keuntungan yang kami peroleh untuk satu botol Kalana Cleanse adalah Rp8.000 dan break-even point akan terjadi jika sudah terjual sebanyak 32 botol. Dan sampai hari ini, kami berhasil menjual 77 botol Kalana Cleanse Micellar Water. Prospek pengembangan Kalna Clean Micellar Water, yakni kami telah mengajukan NIB sebagai persyaratan pengajuan izin halal pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025, kami akan melakukan pengajuan halal dan BPOM, pengembangan formula dan pouch menjadi tas lepang serut pada tahun 2026, dan mempunyai rumah produksi untuk memproduksi banyak produk pada tahun 2027, serta pada tahun 2028, pengajuan sponsor melalui endorse influencer agar produk kami lebih banyak dikenal. Demikian presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Universitas Muhammadiyah Gresik, Bapak Ibu Dewan Juri terhormat, beserta dosen pembimbing kami. Kalana Clean. Say hello to your NPC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu presentasi sudah selesai. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu penilai untuk melakukan tanya jawab kepada peserta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat ya untuk tim Niken dan tim yang sudah berhasil membuat apa ini untuk moisturize ya, pelembab gitu ya. Baik, hari ini saya senang sekali bertemu dengan teman-teman. Tugas saya adalah untuk mengkonfirmasi terkait keterlaksanaan dari proposal yang sudah teman-teman susun ya. Baik teman-teman, untuk yang pertama pertanyaan saya ini kan bahannya itu dari pisang kepok kulitnya ya, kemudian juga dari apa tadi daun kersen, kemudian juga dari yang lainnya begitu ya. Pertanyaan saya ini gimana teman-teman bisa memperoleh bahan bakunya ini? Baik, izin menjawab Bapak. Jadi di wilayah kami ini banyak sekali UMKM pisang keju atau pisang pisang goreng, sehingga kami bekerja sama dengan UMKM tersebut untuk mendapatkan limbah kulit pisangnya. Kemudian untuk daun kersen, kami juga bekerja sama dengan warga di Desa Randuagung, karena di sana banyak sekali pohon kersen liar yang tumbuh, Bapak. Oke, ini kerjasamanya itu sudah dalam bentuk MOU atau baru lisan saja gitu? Kami membeli dari... Membeli, oke. Baru Iya. membeli ya, oke. Iya, Pak. Jadi yang dibeli dari bahan-bahan itu ya gitu. Kalau untuk membuat, ini udah berapa kali produksi tadi? Sudah berapa kali melakukan Izin proses menjawab produksi? Bapak, Ya. sampai saat ini kita sudah berhasil 2 kali produksi Bapak. 2 kali produksi, sebanyak berapa botol? Untuk satu batch itu sebanyak 75 botol. Berarti udah 2 batch ya, berarti 150 botol ya? Benar Bapak. Oke. Nah itu sekali produksi itu butuh bahannya berapa banyak? Pisang kepoknya berapa, kemudian kersennya berapa, kemudian untuk kandungan yang lainnya itu berapa gitu. Bisa dijelaskan? Untuk kulit pisang kepok dan daun kersen, untuk sekali produksi itu kita butuh sekitar 1 kilo Bapak. 1 kilo ya, udah campurannya ya, baik. Dari 1 kilo itu berhasil dibuat 75 ya, 75 botol. Baik, untuk kandungannya sendiri itu setelah diolah ya tadi itu apa aja ini? Itu ada
dalam kemasannya atau tidak ini? Baik, izin menjawab Bapak, untuk kulit pisang kepoknya ada kandungan flavonoid sebagai antioksidan, kemudian untuk daun kersen ada kandungan saponin sebagai antibakteri penyebab jerawat Bapak. Oke, ada prosentasenya nggak itu? Komposisi itu kan biasanya sekian persen begitu. Sehingga nanti formula ini benar-benar teruji gitu. Sesuai dengan fungsinya tadi, misalkan untuk pelembab, memang berfungsi sesuai dengan tujuan dibuatnya produk ini. Barangkali bisa ditanggapi, ada komposisi yang tepatnya begitu. Di produk kami, satu botolnya kami memakai 5% untuk masing-masing ekstrak daun kersen dan kulit pisang kepok, Bapak. Kami mengacu dari jurnal yang telah kami acu sebagai acuan, begitu. 5%, 5%, 5% tadi 3 bahan utama 15%. Berarti yang 85%-nya itu apa airnya? Air dan bahan-bahan seperti preservatif, kemudian pelembab, humectant, juga pH adjuster, begitu, Bapak. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan ya di kemasannya itu gitu ya. Ini komposisinya tuh apa saja begitu. Kemudian yang kedua, sejauh mana produk ini sudah terjamin keamanannya untuk dipakai begitu ya. Mohon ditanggapi teman-teman. Baik, Bapak izin menjawab. Produk kami sudah diuji secara klinis meliputi uji iritasi, uji hedonisme, uji organoleptis, dan uji stabilitas yang telah kita uji selama 6 bulan di bulan Agustus 2023 pada mata kuliah teknologi sediaan kosmetik, Bapak. Kemudian setelah kami uji, hasilnya tidak terjadi apa-apa sehingga kami mengajukan produk Kalana Cleanse ini pada PKMK 2024 dengan keadaan sudah teruji. Oh ya, nanti dicantumkan ya itu. Ini bisa bertahan berapa lama ini di botolan nih? Umur simpannya berapa lama ini? Izin menjawab Bapak, sesuai dengan uji stabilitas yang kami lakukan, kami menguji 6 bulan dan tidak terjadi apa-apa Bapak. Jadi setelah 6 bulan pemakaian masih aman digunakan. Oke, baik. Nanti spesifikasi produk itu dicantumkan secara lengkap ya di laporan akhirnya begitu. Kemudian yang berikutnya tadi kan sudah diproduksi 150 botol. Sudah dijual 77 ya? Betul, Bapak. Oke, apakah itu sudah sesuai dengan target? Belum Bapak, karena kami targetnya 150 pieces. 150. Nah, ini kendalanya di mana itu untuk pemasarannya? Izin menjawab, karena kami masih belum melakukan sistem pemasaran seperti bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk kami, kemudian bekerja sama dengan platform besar di wilayah kami seperti Infogresik atau Radar Gresik untuk mempromosikan produk kami, Bapak. Oke, nanti dengan promosi yang makin kencang gitu ya, mungkin penjualannya bisa meningkat. Tapi jangan lupa teman-teman ya, karena ini kan produk kesehatan, ya ini harus dipastikan keamanannya begitu ya, bahwasanya misalkan itu tidak menyebabkan alergen. Karena kita kan tahu jenis kulit itu kan ada yang normal, ada yang berminyak, ada yang kering gitu ya. Tapi produk ini katanya bisa untuk semua jenis kulit begitu ya gitu. Mungkin itu juga harus dilakukan pengujian lebih lanjut mungkin ya gitu. Dan jangan lupa proses sertifikasi halalnya karena ini kan dipakai oleh manusia begitu ya gitu. Itu jangan lupa. Mungkin dari saya cukup. Semangat ya teman-teman ya. Semoga sukses. Silakan Bu Laura untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Purnawan. Adik-adik, selamat tadi saya lihat presentasinya ya, sudah ada tagline-nya ya, dengan produknya ya. Sudah dipersiapkan dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan. Adik-adik, ini terkait dengan penjualan. Nah, saya boleh konfirmasi kembali untuk dalam membuat satu periode produksi yang menghasilkan 75 produk tadi, itu memerlukan berapa banyak kulit pisang kepok? 1 kilo. Oh, memproduksinya 1 kilo.
1 kilo pisang kulit pisang kepok ya, yang diekstraksi ya. Jadi ada 2 periode, begitu ya? Oke, pisang kepok tadi kulitnya itu diambil dari satu pengepul saja atau dari satu UMKM saja atau seperti apa? Tadi kan banyak ya dari UMKM, kemudian membeli 1 kilo kulit pisang kepok. Nah, itu dari berapa UMKM? Kami bekerja sama dengan 3 UMKM, Ibu. 3 UMKM. Nah, Iya. tahu tidak berapa UMKM yang ada yang menjual pisang yang menggunakan bahan baku pisang tadi? Yang pisang keju, ada berapa UMKM kalau di Gresik itu? Setelah kami cari tahu itu ada banyak bus, ada belasan, bahkan Oke. 20-an. Oke, dalam Tapi satu kami hari, memilih iya, dalam 1 hari mereka menghasilkan berapa banyak limbah? kami hanya meminta 1 kilo dari pengepul saja, Ibu. Oke, berarti belum ada informasi ya terkait dengan berapa banyak limbah yang mereka hasilkan dalam 1 hari. Iya. Oke, karena ini kan bisnis yang berkembang dengan baik ya. Jadi kita mau memastikan bahwa ketika permintaan itu nanti akhirnya tinggi, produk kalian berkembang dengan sangat pesat, kalian punya bahan baku yang mumpuni, yang cukup. Nah, sehingga kan harus tahu dulu kalau seandainya apa eh, permintaan itu membludak, kalian harus memproduksi dalam jumlah besar, sehingga kalian harus memastikan bahwa ini produknya bahan bakunya dapat tercukupi. Nah, itu dia kenapa butuh informasi terkait berapa sih limbah yang dihasilkan di Gresik itu. Nah, memastikan bahwa ini kan produk kita pasti pengennya itu sangat baik ya, begitu ya, untuk penjualannya. Jadi kita harus tahu betul dan memastikan bahwa bahan baku ini cukup ya untuk produksi ke depannya, begitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya terkait dengan pemasaran. Apa saja pemasaran yang sudah dilakukan selain dari tadi saya dengar kan ada bagi brosur begitu ya, penjualan langsung. Nah, itu apa saja upaya yang lain yang dilakukan? Baik, Ibu izin menjawab. Jadi Ya. selain membagikan brosur, kita juga melakukan membuka stand setiap hari Minggu di Car Free Day. Kemudian kita juga melakukan pemasaran secara online melalui media sosial, TikTok, Instagram, Shopee, dan Lazada. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan apotek, toko kosmetik, koperasi, dan tos serba di wilayah Lamongan, Gresik, dan Surabaya, Ibu. Oke, baik. Nah, ini kan sudah masuk sampai ke apotik. Boleh masuk barang ke apotik tapi BPOM-nya belum ada? Bagaimana dengan kerjasama dengan apotik itu, nah, karena kan ini benar-benar uji klinis, nah kan begitu ya, karena bisa jadi responnya beberapa orang itu berbeda, ada yang kulit sensitif dan lain-lain. Nah, sementara kan ini cocok ya untuk semua jenis kulit, nah seperti itu. Sehingga ketika masuk ke apotik itu seperti apa? Apakah memang boleh ada kerjasama seperti itu kalau bahannya belum BPOM? Izin menjawab, Ibu, kami bekerja sama dengan apotek swasta. Hmm. Jadi kami menjelaskan tentang produk kami ini sudah diuji secara klinis dan untuk pengajuan BPOM dan halal MUI sedang kami usahakan. Jadi ada surat perjanjiannya juga, Ibu, Oh, untuk ada surat pihak perjanjian. apotek juga. Iya, saya rasa ini harus jadi concern betul benar ya, karena produk ini memang harus dikeluarkan dengan uji klinis sehingga ketika kalian sudah memasukkan di e-commerce, masuk apotik dan lain-lain, nah ini memang harus bisa dijamin kualitas dari produk tersebut. Apalagi e-commerce tadi apotik punya agreement, tapi kalau untuk penyebaran ke e-commerce, nah kita tidak bisa pastikan itu ya, sehingga memang harus ada uji-uji yang bisa dipastikan dan ada BPOM-nya juga seperti itu ya. Baik, sukses untuk adik-adik. Waktu saya sudah habis. Terima kasih banyak ya. Saya kembalikan ke Pak Rahman. Oke, terima kasih Bu Wan Laura dan Pak Purnawan. Eh, ya, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi. Semoga